Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat, al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat bisa duduk bermajlis ilmu agama, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya keilmuan dan keimanan kita menjadi bertambah. Maka betul-betul syukurilah nikmat ini. Karena kapan kita mensyukuri nikmat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita di atas nikmat ini. Dan kapan kita tidak mensyukuri dari nikmat bermajlis ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat ini dari diri-diri kita. Alhamdulillah, kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab Ta'dhimul Ilmi. Kitab seputar tentang adab motivasi di dalam menuntut ilmu agama. Dan kita telah sampai pada Al-Maqid Al-Ashrun, kaidah yang ke-20. Yang mana kaidah ini adalah kaidah yang terakhir. Kata Syekh hafizahullah, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, Al-Maqid Al-Ashrun, kaidah yang ke-20. Hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu di dalam menuntut ilmu. Jadi kaidah yang ke-20 ini berisi tentang penjelasan bagaimana hendaknya seorang penuntut ilmu itu dia menjaga waktunya. Kita dengarkan bagaimana Syekh hafizahullah menguraikan dari kaidah yang ke-20 ini. Idza kana al-ilmu ashrafa matlubin wal umru yutwa kajalidin yadhubu fa'inul aqli hifdhal waqti fihi wal khawf min taqaddihi bila fa'idah was su'alu anhu yawm al-qiyamah yahmiluni wa iyyaka 'ala al-mubalaghati fi ri'ayatihi. Kata Syekh hafizahullah, jika ilmu itu adalah sesuatu yang termulia dari perkara yang dituntut dan umur itu akan habis sebagaimana kulit itu disamak, maka seseorang yang berakal akan menjaga waktu tersebut dan ia sangat takut menghabiskan waktu pada perkara yang tidak memberikan faedah. Wassu'alu anhu yaumal qiyamah.
Dan seseorang itu akan ditanya tentang waktunya di hari kiamat, itu membawa saya dan engkau untuk perhatian terhadap penjagaan waktu tersebut. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwasanya waktu itu sesuatu yang sangat harus seorang muslim jaga. Karena waktu itu umur akan ditanya di hari kiamat. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah." Sungguh tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ia ditanya tentang umurnya di mana ia habiskan. Dan umur itulah waktu. Waktu yang seorang hamba menghabiskan, ia gunakan dari kehidupannya. Maka sesuatu waktu itu sangat perlu kita menjaganya. Al-Imam Ibnu Jauzi berkata di dalam kitab beliau Saidul Khatir, "Yanbaghi lil insan ay ya'rifa syarafa zamanihi wa qadra waqtihi fala yudayyi'u minhu lahzatan fi ghairi qurbah wa yuqaddimu fihi al-afdal fal-afdal min al-qawli wal amal." Sepantasnya bagi seorang manusia untuk memahami mulianya waktu tersebut dan keutamaan dari waktu tersebut. Ini sepantasnya kita memahami bahwasanya waktu itu mulia. Waktu itu mempunyai sebuah keutamaan, mempunyai suatu kedudukan. Maka tidak pantas seseorang menelantarkan sesaat dari waktunya untuk perkara yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas, ya. Kemudian seharusnya seseorang itu mengedepankan di dalam waktunya perkara yang paling utama, kemudian yang paling utama berikutnya di dalam berucap dan beramal. Karena amalan itu berjenjang-jenjang. Ada yang paling utama, kemudian yang paling utama berikutnya, yang paling utama berikutnya lagi. Hendaknya waktunya itu yang pertama kali dia gunakan untuk perkara yang paling utama. Baru setelahnya. Wa min huna adumat riayatul ulama lil waqt. Dan dari perkara ini kita mengetahui betapa besarnya perhatian para ulama untuk menjaga waktu. Hatta qala Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz. Sehingga Muhammad ibnu Abdul Baqi al-Bazzaz berkata, "Ma dhayya'tu sa'atan min umri fi lahwin aw la'ibin." Sesaat pun saya tidak pernah menelantarkan dari umurku untuk perkara permainan dan senda gurau. Ya, sesaat pun, sedetik pun, dia tidak pernah gunakan waktunya untuk perkara yang tidak bermanfaat, permainan, senda gurau. Oleh karena itu mereka mendapatkan banyak dari keutamaan karena memanfaatkan dari waktu. Wa qala Abul Wafa Ibnu Aqil. Abul Wafa Ibnu Aqil berkata, "Alladzi sannafa kitab al-funun fi 800 mujalladin." Abul Wafa Ibnu Aqil, beliau adalah pengarang kitab Al-Funun dalam 800 jilid. Beliau mengarang kitab 800 jilid. Dia berkata, "Inni la yahillu li an udayyi'a sa'atan min umri." Sungguh saya tidak halalkan untuk diriku menelantarkan sesaat dari umurku. Dia tidak halalkan, dia tidak perbolehkan dirinya. Sesaat dari kehidupannya itu harus bermanfaat. Harus dia
lakukan padanya sesuatu yang memberikan keuntungan bagi dirinya. Dengan sebab itu, beliau bisa mengarang 800 jilid dalam kitab Al-Funun. Bayangkan ini, luar biasa. Apa sebabnya? Beliau tidak pernah menelantarkan dari waktu tersebut. Wa balagat bihimul hal ayyuqra'a alaihim halal akal. Dan telah sampai keadaan mereka itu bahwasanya mereka itu dibacakan kitab tatkala mereka sedang makan. Saking menjaga waktunya. Ketika makan pun mereka meminta dari kawan mereka untuk membacakan kitab. Untuk membacakan sesuatu. Ya. Falaqad kana Ahmad ibn Sulaiman al-Bulqasi al-mutawaffa an 28 sanah. Maka sungguh telah berkata Ahmad ibn Sulaiman al-Bulqasi, yuqra'ul qira'at fi hali akli. Beliau juga sama. Beliau dibacakan kitab-kitab tatkala beliau makan, khaufan min dhaya'i waqtihi fi ghairiha. Karena beliau mengkhawatirkan menelantarkan waktunya tatkala makan tersebut. Fakana ashabuhu yaqra'una 'alaihi wa huwa yatanawalu ma'kalahu wa mashrabahu. Sahabat-sahabatnya membacakan kitab kepada beliau dan beliau sedang makan dan minum. Ini penjagaan mereka terhadap waktu sangat luar biasa. Bal kana yuqra'u alaihim wa hum fi daril khala. Bahkan dibacakan kepada mereka kitab, mereka di dalam kamar mandi, di dalam WC, sedang menunaikan hajat. Dibacakan kitab kepada mereka. Fakana Ibnu Taimiyah al-Jad. Maka Ibnu Taimiyah al-Jad, ya, jika beliau masuk ke dalam WC untuk menunaikan hajat, maka beliau berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, Iqra' fi hadzal kitab warfa' sautak. Bacakanlah saya dari isi kitab ini, kemudian keraskanlah suaramu. Ini bagaimana gambaran semangatnya mereka di dalam menuntut ilmu agama. Sampai menunaikan hajat pun tidak ingin luput dari ilmu agama. Harus mendapatkan faidah. Dengan sebab itu mereka mendapatkan banyak keutamaan, mendapatkan banyak ilmu. Karena seluruh dari waktu-waktu mereka diisi dengan menuntut ilmu agama. Wa tajallat hadhihi ar-ri'ayah lil waqti 'inda al-qaum. Maka sangat tampak penjagaan terhadap waktu ini di sisi para ulama tersebut. Rahimahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Fi ma'alima iddah, di dalam beberapa keadaan. Lam tablugha al-hadarat al-insaniyah qatibah. Bagaimana penjagaan mereka terhadap waktu itu di dalam beberapa tempat, di dalam beberapa keadaan yang mana orang-orang setelah mereka tidak akan bisa mencapai seperti keadaan mereka. Di antaranya kasratu durusihim, banyaknya pelajaran mereka. Banyaknya pelajaran mereka. Banyaknya pelajaran itu menunjukkan mereka memanfaatkan dari waktu mereka. Faqad kana an-Nawawi yaqra'u kulla yawmin 12 darsan ala masyayikhi. Maka sungguh Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi, yang sangat terkenal di mazhab Asy-Syafi'i. Beliau pada setiap hari membaca 12 pelajaran kepada guru-gurunya. Bayangkan, satu hari 12 pelajaran. Luar biasa. Kita tidak bisa mencapai seperti mereka ini. Luar biasa. Kita dalam satu hari palingan 1, 2, 3. Mereka luar biasa. Dalam satu hari 12 pelajaran. Wasy-Syaukani dan Imam Asy-Syaukani, pengarang kitab Nailul Awtar, tablughu durusuhu fil yaumi wal lailah 13 darsan. Imam Asy-Syaukani, pelajaran beliau itu dalam sehari dan semalam mencapai 13 pelajaran. 13
pelajaran. Minha ma ya'khuduhu an masyayikh. Di antaranya itu apa? Ada pelajaran yang beliau ambil dari guru-gurunya. Wa minha ma ya'khuduhu anhu talamidatuhu. Dan di antaranya ada yang murid-muridnya mengambil ilmu kepada beliau. Ini gambaran ya. Mereka di dalam mengajar dan belajar sangat kuat dari fisik mereka. Sangat kuat dari keadaan badan-badan mereka. Dan sangat kuat dari keadaan pemikiran mereka. Sangat kuat sekali. Kita saja kadang dalam satu hari belajar satu pelajaran sudah panas kepala. Ya. Sudah panas baru satu pelajaran. Pelajaran nahwu. Agak susah pelajarannya. Sudah panas kepala kita. Ini bayangkan bukan 13 pelajaran. Oleh karena itu, ya, sangat wajar mereka mendapatkan dari banyak ilmu agama. Maka demikian pula generasi umat ini. Jika umat ini mereka ingin mendapatkan banyak kebaikan, mereka harus menempuh jalannya ulama terdahulu, yaitu menyibukkan diri dengan ilmu agama, dengan pelajaran. Ya. Berbeda dengan sebagian masyarakat di zaman ini, sebagian orang di zaman ini menisbahkan dirinya kepada ulama terdahulu, tetapi di dalam kehidupannya sedikit pun tidak ada pelajaran yang pernah dia pelajari. Dari kitab-kitab para ulama terdahulu, ya. Membaca dari kitab-kitab hadis ulama terdahulu maupun ulama yang sekarang, tidak pernah mereka pelajari. Bersama dengan itu menisbahkan diri mereka pengikut ulama terdahulu. Maka tunjukkan ya, diri kalian itu. Kalau memang diri kalian adalah pengikut ulama terdahulu, tempuh metode mereka. Tempuh dari kehidupan mereka di dalam menuntut ilmu agama. Betul-betul serius. Memang diri kita itu berat dalam menuntut ilmu, tapi dipaksa, dikerahkan dari segenap tenaga tersebut. Awalnya berat, tapi setelah itu berjalan waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan seorang hamba di dalam menuntut ilmu tersebut. Warba Mahmud Al-Alusi sahibut tafsir alaihim jami'an. Faqad kana yudarrisu fil yaumi 24 darsan. Walamma ishtaghala bit tafsiri wal ifta naqasat ila 13 darsan. Dan yang paling banyaknya adalah Muhammad Al-Alusi, pengarang tafsir. Beliau itu di dalam satu hari mengajar 24 pelajaran. 24 pelajaran. Ketika beliau sudah sibuk ya, dengan mengarang tafsir dan berfatwa, maka berkuranglah pelajaran beliau mencapai 13 pelajaran. Ya. Dalam keadaan sibuk pun ya, beliau masih mengajar. Berapa jumlah pelajarannya? 13 pelajaran. 13 pelajaran. Beliau kosong waktunya, tidak disibukkan dengan menulis, tidak disibukkan dengan fatwa, 24 pelajaran. Dan inilah yang kita lihat dari cerminan para ulama kibar yang berada di zaman ini. Bagaimana mereka tatkala mengajar dari pagi duduk. Dari jam 8 sampai jam 12. Bahkan ada di antara para ulama, di antara guru-guru kita, mereka mengajar dari ba'da subuh sampai jam 12. Jadi di zaman ini, pada ulama-ulama yang mereka kokoh di atas keilmuan, mereka juga demikian dari ya, semangat mereka di dalam mengajar dan belajar. Bahkan belajar itu dari ba'da maghrib sampai jam 10 malam. Istirahat kapan? Ketika sholat maghrib, ya. Dan ketika sholat isya. Bahkan belajar dari ba'da asar sampai jam 10 malam, duduk. Kuat mereka di dalam duduk. Maka seorang penuntut ilmu memang harus kuat duduk. Kalau dia tidak kuat duduk, dia mencari perkara-perkara yang dengannya dia bisa kuat duduk. Misalnya dia membawa kursi. Kan sekarang ada itu, kursi sejadah. Kalau dia tidak kuat duduk, dia gunakan itu. Dia duduk di situ. Ya. Boleh dia menggunakan seperti itu. Ya, karena kalau ilmu itu
dipelajari sedikit, seseorang memang akan mendapatkan, tetapi lama. Tetapi kalau dia mengambil ilmu dengan kesungguhan, dengan kekuatan, maka dia akan mendapatkan ilmu itu dengan cepat. Summa ra'aitu fi tarjamati Muhammad ibni Abi Bakar ibni Jama'ah anna durusahu tablughu fil yaumi wal lailah nahwa 50 darsan. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, saya melihat kepada biografi Muhammad ibnu Abi Bakar ibn Jama'ah, seorang ulama, bahwasanya pelajaran-pelajaran beliau dalam sehari dan semalam itu mencapai 50 pelajaran. Luar biasa ya. 50 pelajaran. Ini tempat pertama di mana sangat tampak sekali para ulama mereka menjaga waktu, yaitu dari banyaknya pelajaran mereka. Dari sisi mereka mengajar atau mereka belajar. Yang kedua, kasratu madrusatihim. Banyaknya mereka mengulang-ulang pelajaran tersebut. Faqad darasa Ibnu Tabban. Maka Ibnu At-Tabban telah mempelajari kitab Al-Mudawanah 1000 kali. Satu kitab dipelajari 1000 kali. Wa rubbama wujida fi ba'di. Oleh karena itu terkadang didapatkan di dalam sebagian tulisan Abbas Ibnul Farisi dengan khotnya itu, ya, beliau menulis di dalam buku tersebut, darastuhu alfa marrah. Saya mempelajari kitab ini 1000 kali. 1000 kali. Dengan sebab itu ilmu itu sangat melekat di dalam jiwa-jiwa mereka karena sangat banyak diulangi. Maka di sini terdapat pelajaran bagi kita seluruhnya, bahwasanya mengulang dari pelajaran itu bukanlah perkara aib, bukanlah perkara tercela di dalam kehidupan seorang muslim. Karena para ulama terdahulu yang mereka kokoh di atas ilmu, mereka mengulang pelajaran sampai 1000 kali. Bersama dengan itu mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang kuat hafalannya. Mereka menghafal sangat cepat, pemahamannya sangat tajam. Tapi bersama dengan itu, belajar pun 1000 kali diulang. Sedangkan kita di zaman ini, hafalan tidak seberapa kuat, pemahaman pas-pasan. Tetapi baru belajar sekali, langsung hilang semangat. Saya tidak paham-paham. Terlebih lagi pada pelajaran bahasa, pelajaran nahwu. Ya, baru 1 kali tidak paham, sudah tidak mau lagi belajar ilmu nahwu. Sudah, saya tutup ilmu nahwu, tidak akan saya buka lagi. Tidak boleh seperti itu. Harus kita niatkan, kali ini memang tidak paham. Tapi insya Allah kali berikutnya, saya akan belajar lagi dan saya akan berusaha pahami. Karena itulah cerminan para ulama yang terdahulu. Mereka terus mengulang-ulang dari pelajaran mereka. Mereka tidak pernah bosan. Mungkin ada rasa sedikit dari bosan. Tetapi mereka lawan terus dengan semangat mereka dari menjaga ilmu dan menjaga waktu tersebut. Wa karrara Ghalib ibn Abdurrahman al-Ma'ruf bibni Battah bibni Atiyah walidu sahibut tafsir al-masyhur Sahih al-Bukhari 700 marrah. Dan Ghalib ibnu Abdurrahman yang terkenal dengan Ibnu Atiyah, beliau adalah orang tua dari pengarang tafsir yang sangat terkenal. Ya. Ibnu Atiyah ini membaca Sahih Bukhari 700 kali. Sahih Bukhari 700 kali. Sedangkan kita, Masya Allah, 1 kali pun dalam kehidupan kita tidak pernah menyelesaikan Sahih Bukhari. Bagaimana bisa? Dan muncul dalam pertanyaan kita, bagaimana bisa 700 kali mengulang Sahih Bukhari? Sedangkan kita, ya, selembar pun mungkin kita tidak pernah baca dari Sahih Bukhari. Jawabannya di mana? Jawabannya, mereka memanfaatkan waktu mereka untuk perkara kebaikan. Tidak menyibukkan dari waktu mereka dengan perkara yang lagi viral, yang lagi tren.
Inilah yang menjadi musibah di zaman ini. Ilmu kita tidak bertambah, bahkan syubhat, syahwat semakin bertambah. Kenapa? Karena sebabnya menyibukkan diri kita dengan perkara yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu banyak kita membaca dari kisah-kisah ulama terdahulu, sehingga jiwa ini menjadi terinspirasi. Ya, wah, kita dalam keadaan fitnah seperti ini, jangan sibukkan dengan fitnah. Jangan sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Baca Al-Quranul Karim. Baca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran-pelajaran kita ulangi. Dengan perkara tersebut, ilmu itu akan berkumpul pada diri kita. Dengan memanfaatkan waktu. Dan di antara bentuk para ulama itu, mereka menjaga dari waktu, kasratu maktubatihim, banyaknya tulisan-tulisan mereka. Oleh karena itu, Ahmad ibnu Abdid Daim al-Maqdisi, salah seorang syekh di mazhab al-Hanabilah, beliau itu menulis dengan tangannya 1000 jilid. Masya Allah. Menulis dengan tangannya 1000 jilid. Dan demikian pula Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, menulis dengan tangan beliau 1000 jilid. Dengan tangan. Dengan bulu ayam. Zaman dahulu kan tidak ada pulpen. Ya. Dengan tinta. Dengan bulu yang dicelupkan pada tinta. Kemudian menulis dengan tangan. Tetapi bersama dengan itu, mereka menulis 1000 jilid. Luar biasa. Kalau kita berpikir di zaman ini bagaimana bisa? Ya. Kalau mungkin saat ini kita mengetik menggunakan keyboard komputer, rusak keyboardnya. Rusak keyboardnya, langsung hang. Tetapi para ulama terdahulu, Masya Allah, berkahnya dari waktu mereka itu. Maka jalan untuk bisa mencapai derajat seperti mereka, jenjang ilmu seperti mereka, satu, menjaga waktu. Menjaga waktu tersebut. Dan waktu itu akan terjaga kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Hidup bersama mereka. Ya, bergaul bersama dengan mereka. Maka kita akan bisa memanfaatkan dari waktu tersebut. Karena ketika kita lalai, kita melihat mereka memanfaatkan dari waktu, kita juga akan termotivasi. Ya. Kita akan melihat dari kebiasaan mereka, membaca Al-Quran, berzikir, mengajar, itu menjadi gambaran secara nyata. Oh, begini ternyata seseorang itu di dalam memanfaatkan waktu. Maka carilah teman-teman yang baik, kawan-kawan yang baik, yang menjadikan kita bisa memanfaatkan waktu kita. Ya. Dan di antara memanfaatkan waktu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pekerjaan kita yang tidak mau kita bekerja, kita harus mencari nafkah untuk anak dan istri kita, untuk keluarga kita. Bagaimana cara memanfaatkan waktu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fadhkuruni adkurkum." Kata Allah, ingatlah saya, maka aku akan ingat kalian. Jadi pada suatu waktu, sebuah kesempatan, pada saat-saat yang di sana kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan ingat kita. Jadi waktu kita tidak akan terbuang sia-sia. Kita sedang bekerja, zikir, astagfirullah, astagfirullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengingat kita. Ini termasuk dari cara memanfaatkan waktu. Ya. Dan di antara bentuk para ulama, bagaimana mereka memanfaatkan waktu adalah kasratu syuyukhihim, banyaknya guru-guru mereka. Falladzina jawaza adadu syuyukhihim al-alaf katsirun fi hadhihi al-ummah. Maka di antara para ulama yang guru mereka itu mencapai 1000 di umat ini sangatlah banyak. Dari ulama yang terdahulu. Wa ajaba ma dzukira anna Abu Sa'id As-Sam'ani balagha adadu syuyukhihi 7,000 syekh. Dan yang menakjubkan adalah Abu Sa'id As-Sam'ani, guru beliau itu mencapai 7.000. Mencapai 7.000 guru. Luar biasa. 7.000 gurunya mereka. Ya. Oleh karena itu Ibnu Najjar
berkata di dalam Dail Tarikh Baghdad, wa hadza syai'un lam yablughu ahadun, ya. Yaitu Abu Sa'ad As-Sam'ani mempunyai guru 7.000 orang, tidak ada seorang pun yang bisa mencapai level beliau. Bayangkan 7.000 gurunya. Oleh karena itu, keilmuan mereka sangatlah kuat, sangatlah kokoh. Wa minha, dan diantaranya, kasratu masmu'atihim wa makru'atihim ala syuyukhihim minat tasanifil al-mutawwalah wal ajza' as-saghirah. Dan diantara bentuk mereka menjaga waktu adalah banyaknya mereka mendengar dari ilmu. Banyak mendengar dari ilmu dan banyaknya kitab-kitab yang mereka baca kepada guru-guru mereka. Perhatikan di sini, Syekh menyebutkan banyak membaca kitab kepada guru-guru mereka. Jadi kitab itu dibaca, tetapi kepada guru, supaya guru itu bisa memahamkan kepada kita pemahaman yang benar dari kitab tersebut. Ya. Jadi mereka banyak mendengar dari berbagai macam guru. Ya. Tentunya dari guru yang memiliki pemahaman yang benar, akidah yang benar, dari seorang guru yang dikenal dengan senang menasihati dari umat, cinta kebaikan terhadap umat. Ya. Mereka itu membaca kepada mereka kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab yang berjilid-jilid, dan kitab-kitab yang kecil-kecil. Ya. Faqad ta'uddu bil alaf al-mu'allafah kama waqa'a li Ibn Sam'ani al-madhkur wa sahibihi Ibn Asakir fi jama'ati akharin. Nah, sebagaimana hal ini dilakukan oleh Ibn Sam'ani sebagaimana yang telah kita sebutkan, dan sahabatnya Ibnu Asakir dan para ulama yang lainnya. Wa minha kasratu musannafatihim, dan diantaranya banyaknya musannafatihim, karangan-karangan mereka. Hatta uddat alfa musannafah li jama'atin min ulama'i hadhihi al-ummah, minhum Abdul Malik ibnu Habib alimul Andalus wa Abul Farj ibnu Jauzi. Ya. Banyaknya karangan-karangan mereka, buku-buku mereka, sehingga buku mereka itu mencapai ribuan buku dari umat-umat ini, dari ulama umat-umat ini. Di antara mereka Abdul Malik ibnu Habib, alimul Andalus. Beliau adalah alim dari negeri Andalus, Spanyol. Wabul Farj ibnu Jauzi, dan demikian pula Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh karena itu beliau menasihatkan, fahfaz ayyuhat talib waqtak. Oleh karena itu, wahai sekalian para penuntut ilmu, jagalah waktu-waktu kalian. Jagalah waktu-waktu kalian. Falaqad ablagha al-waziru as-salih ibnu Hubairah fi nushika biqaulih. Maka sungguh al-wazir Ibnu Hubairah telah menyampaikan nasihatnya yang tulus kepadamu dengan sebuah syair, wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa urahu ashala ma alayka yadhi'u. Dan waktu itu adalah sesuatu yang paling penting untuk engkau perhatikan dalam penjagaannya. Dan yang aku lihat, betapa mudahnya engkau menelantarkan dari waktu tersebut. Ya. Maka ini merupakan hardikan dan cambukan kepada kita seluruhnya untuk menjaga waktu-waktu kita di dalam berilmu, di dalam mempelajari ilmu agama, dan secara umum untuk menjaga waktu-waktu kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menjaga waktu inilah umat ini akan menjadi umat yang baik, umat yang bisa menghasilkan dari berbagai ilmu dengan menjaga waktu tersebut. Kalau kita bisa menjaga waktu kita dalam sehari, bisa membaca 1 juz, maka dalam 1 bulan
kita akan bisa membaca 30 juz. Kalau dalam satu hari saja kita membaca setengah juz, maka dalam 2 bulan bisa 30 juz. Tapi dengan syarat menjaga waktu. Dalam satu hari harus ada yang kita baca dari Al-Quran. Dalam satu hari harus ada dari ilmu yang kita baca, yang kita pahami, yang kita hafal. Harus ada. Dengan sesuatu yang kita kumpulkan, penjagaan waktu yang konsisten, maka dengan itulah ilmu itu akan didapatkan. Karena ilmu itu tidak didapatkan dengan banyak melihat media sosial. Tidak akan didapatkan. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak bercerita tentang kejadian kekinian. Masalah perkara yang viral atau semisalnya. Ilmu itu tidak didapatkan dengan perkara seperti itu. Ilmu didapatkan dengan menjaga waktu di atas ilmu. Oleh karena itu, seperti di saat-saat ini, ketika kita alhamdulillah sudah diberikan izin untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, dengan ketentuan protokol new normal, maka hendaknya kita memanfaatkan waktu kita untuk mempelajari ilmu agama. Yang bisa kita lakukan. Jangan kita menunggu dari tunggu nanti. Kalau kita terus mengundur-undur, mengulur-ulur, maka dikhawatirkan kematian menjemput kita dalam keadaan kita tidak melakukan perkara yang terbaik dari kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kita tidak tahu kapan nyawa kita akan dicabut. Tetapi kita mengetahui dari waktu kita. Kita menguasai dari waktu kita. Kita memiliki dari waktu kita yang kita berada padanya di saat ini. Itu yang kita miliki. Oleh karena itu, manfaatkan betul waktu kita ini untuk mendapatkan ilmu agama sebaik mungkin. Apapun itu. Oleh karena itu, inilah yang akan menjadikan kita istiqomah, sibuk menuntut ilmu agama. Dan sibuk mengisi waktu dengan ilmu agama. Itu kita akan istiqomah di dalam jalan kebenaran. Tetapi kalau seorang hamba, dia menyibukkan dirinya dalam perkara fitnah. Di saat ini, misalnya ada fitnah ini. Dia masuk pada fitnah tersebut. Dia baca tentang fitnah tersebut. Dia dengarkan dengan fitnah tersebut. Sedangkan dia tidak memahami tentang ilmu agama, ilmu bahasa Arab. Tentang cara membaca Al-Quran dia tidak pelajari. Maka waktunya akan habis, terbuang sia-sia. Maka jangan kita menjadi golongan yang seperti itu. Jangan kita menjadi golongan yang seperti itu. Manfaatkan betul dari ilmu kita. Manfaatkan betul dari adanya orang-orang yang berilmu di tengah-tengah kita dengan mengambil ilmu dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik dan menjadikan kita seluruhnya sebagai hamba-hambanya yang diselamatkan dari kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kaum muslimin dan mengobati dari kaum muslimin yang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita dan menjadikan anak-anak kita sebagai penyejuk pandangan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.